Baik kawan-kawan instruktur, mengawali kegiatan kita pagi hari ini, kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, berdoa bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan perlindungan, diberikan kemudahan atas segala target yang sudah kita tetapkan. Berdoa bersama dimulai. Berdoa selesai. Jadi untuk rekan-rekan instruktur perlu menjadi perhatian bahwa target kita tentu kita sesuaikan dengan slogan lalu lintas, yaitu mengutamakan keselamatan. Terkait dengan teknis, ini menjadi target kedua bagi para peserta kita. Yang jelas untuk strategi pengajaran, yang pertama tetap ditekankan pembangunan mental terlebih dahulu, karena kalau mental nggak terbangun agak sulit kita menyampaikan materi. Jadi instruktur juga fokus untuk hal itu. Semua instruktur pasti punya tantangan, apalagi instruktur mengemudi ini tantangannya banyak poin. Pertama, tantangan di jalan, persoalan pengendara yang lain, kemudian tantangan dengan pesertanya yang mungkin hari ini sudah disampaikan materinya, besoknya harus diulang lagi. Ada beberapa yang seperti itu, karena memang kita tidak bisa samakan tidak bisa kita samakan semua peserta. Ada peserta yang cepat bisa, ada yang peserta memang butuh waktu agak lama, dan itu harus kita maklumi. Persoalan dia mungkin masih ada kendala, sering mati mesinnya, it's okay, nggak ada masalah. Yang penting kita terus kasih motivasi secara santun, penuh materi yang mendidik, yang bisa lebih produktif terkait perkembangan keterampilannya. Baik, kemudian untuk selanjutnya peserta kita perlu kita tanamkan bahwa target mengemudi ini bukan belajar sebagai seorang supir, tapi kita belajar sebagai seorang pengemudi yang memiliki pemahaman lalu lintas dan memiliki kemampuan untuk memperkirakan kemungkinan risiko yang bisa terjadi. Karena itulah tujuan utama berlalu lintas, tetap mengutamakan keselamatan. Terkait dengan peserta yang sepertinya agak sulit dikendalikan, itu bukan 100% persoalan dia tidak mampu, tetapi persoalan biasanya rasa grogi, rasa takut yang membuat dia sesungguhnya agak lambat memahami. Terkadang bagi peserta itu yang harusnya waktunya putar setir ke kanan, malah setirnya tetap ditahan, atau mungkin harusnya kita belok ke kiri, dia malah putar setir ke kanan. Itu persoalan bukan dia tidak mampu, tetapi grogi dan rasa takutnya yang berlebihan. Minta tolong bantuan instruktur untuk memberikan shock terapi dengan cara yang santun, agar rasa takut dan grogi itu bisa kita buang. Perlu menjadi perhatian bahwa slogan kita itu your goal is our goal. Tujuan peserta harusnya menjadi tujuan kita juga. Tujuan peserta harusnya menjadi tujuan instruktur. Tujuan instruktur menjadi tujuan LPK 77. Your goal is our goal. Jadi semua kita punya target bagaimana peserta itu bisa mengemudi sesuai dengan harapan bersama. Kita menyesuaikan karena kebutuhan peserta itu ada yang memang mau belajar dasar di sini kemudian diperlancar di rumah, ada juga yang ada yang belajar di rumah kemudian memperlancar di sini, itu nggak jadi masalah. Jadi terkait dengan hal ini mohon bantuan instruktur agar senantiasa selalu membuat pola-pola yang membuat peserta itu nyaman belajar, membuat peserta itu memahami apa yang menjadi persoalan buat dirinya, kenapa dia sulit, kenapa dia lambat. Berikan arahan-arahan yang santun, arahan-arahan yang produktif terkait untuk perkembangan keterampilannya. Karena nggak semua peserta itu sama.
Ada yang mungkin di pertemuan pertama kita sudah masuk 3 materi. Ada juga mungkin peserta yang sudah pertemuan ketiga tapi masih tetap bertahan di materi pertama. Yang jelas kita berharap peserta yang sudah gabung sama kami dididik semaksimal mungkin. Ini menjadi poin penting. Pelajaran zigzag itu adalah pelajaran utama. 90% saya rasa materi mengemudi ada di situ, ada di zigzag. 10%-nya ada di si start stop tanjakan. Jadi perlu kita menschedulkan setiap pertemuan, jumlah pertemuan itu untuk jadwal materi zigzag. Karena ini pengaruh sekali bagi pemula yang awalnya mungkin tidak tahu karakter kopling. Setelah belajar zigzag, dia akan memahami karakter kopling dan dia akan menggunakan ketika dia melewati tantangan, baik itu tantangan jalan sempit, jalan rusak, jalan macet. Tekniknya ada semua di situ. Instruktur saya rasa sudah paham, cuman perlu kita ingatkan kembali bahwa materi itu adalah hal yang inti, hal yang pokok untuk kita terapkan ke peserta. Dan maklumi, sekali lagi, maklumi setiap kondisi peserta, setiap karakter peserta berbeda-beda. Kalau kita lihat database kita, peserta kita per akhir Maret kemarin, dari total peserta itu sudah ada 2.218 peserta. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya buat instruktur semuanya. Baik, saya rasa itu mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, setiap mau memulai kegiatan, apalagi mau mulai kendaraan, berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Jangan lupa berdoa, karena persiapan pertama saat kita mau mengemudi itu adalah doa. Setelah itu persiapan dokumen, 3 dokumen yang wajib dibawa, SIM, STNK, dan KTP. Kemudian persiapan fisik mobil, periksa sama kondisi mobil. Selanjutnya persiapan diri kita sebagai instruktur, memeriksa kesiapan fisik kita dan safety yang kemungkinan akan kita gunakan saat berlangsungnya proses latihan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.